Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salfitri akan menjelaskan materi kita pada pertemuan ini, yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang ketiga menghindari sifat takabur. Yang keempat menghindari sifat hasad. Namun supaya pembahasan kita tidak terlalu lebar, maka Ibu fokuskan pembahasan kita pada hari ini, pertemuan ini adalah menghindari sifat hidup berfoya-foya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus tujuan pembelajaran selanjutnya adalah membuat karya berupa quote dan mempublikasi di media sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kita bermanfaat, maka caranya adalah tetap selalu rendah hati atau tawadu dan hindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di sini terus selanjutnya lagi ada larangan untuk berfoya-foya. Nah, berfoya-foya di dalam syariat itu terdapat dalam dua bentuk, yaitu ada namanya israf dan tabzir. Nah, apa itu israf? Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Terus selanjutnya, tabzir. Tabzir itu adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela, yaitu akhlakul mazmumah. Larangan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, untuk larangan israf terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, kita perhatikan ada gambar contoh perilaku israf dan tabzir tadi. Itu gambar yang pertama ada dalam hal makan dan minum. Nah, itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal bicara, terus dalam hal waktu di sosial media, dalam hal berbelanja, dalam hal berpenampilan. Nah, kita dilarang untuk berlebih-lebihan atau berfoya-foya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, untuk menghindari hidup berfoya-foya, di sini dalam makan dan minum, ya. Bagaimana cara menghindarinya? Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada satu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapat bagian tanpa sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ini contohnya ya, contoh perilaku israf dan tabdzir tadi. Terus contoh yang kedua, contoh perilaku israf dan tabdzir tadi dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung, bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Nah, itu contohnya ya. Contoh yang berlebih-lebihan tadi dalam makan dan minum, dalam berbicara. Ini ada lagi contoh perilaku israf dan tabdzir dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Nah, itu contohnya ya. Dampak negatif dari perilaku israf dan tabdzir ini, atau dari dampak negatif dari sifat berfoya-foya ini, yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Akhirnya kan yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Itu muncul dalam diri kita. Terus yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, terus yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Inilah dampak negatif yang akan timbul dari perilaku yang israf, tabdzir, atau sifat berfoya-foya tadi. Ya, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela ini. Terus bagaimana cara menghindari sifat israf dan tabdzir? Nah, yang pertama yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Terus yaitu selalu bersyukur. Intinya kita selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Artinya di sini kita bertindak selektif dan terencana. Nah, kita harus memikirkan mana kebutuhan dan mana keinginan itu harus kita pikirkan ya. Bergaya hidup sederhana. Artinya kita di sini bersikap rendah hati ya, tidak sombong. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang sifat berfoya-foya. Yang di dalam sifat berfoya-foya itu terdapat dua bentuk sifat lagi, yaitu ada namanya sifat israf dan tabdzir. Yang sudah dijelaskan tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.